Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Ustadz Milenial. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview kembali salah satu ceramah Gus Bahas soal ilmu sosial. Jadi kata Gus Bahas, selama ini kita dibohongi jadi kata Gus Bahas, selama ini kita keliru memahami soal ilmu sosial, bahwa kalau tidak ada orang lain dalam hidup kita, maka kita bisa kacau, berantakan, dan sebagainya. Nah, seperti apa pemahaman beliau terkait ini? Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, Ustadz Milenial, Bismillahirrahmanirrahim. Buat yang baru bergabung, saya sampaikan, jadi ini hanya beberapa video saja. Setelahnya kita akan langsung dengan suara Gus Bahas. Tapi pada kesempatan kali ini kita spesifik membahas terkait salah satu ceramah Gus Bahas, yaitu mengenai ilmu sosial. Jadi pernah suatu ketika, bahkan sering kata Gus Bahas, kalau ada orang yang datang kepada beliau itu sambil mengeluh karena misalnya dijauhi orang, banyak masalah, miskin, dan lain sebagainya, Gus Bahas itu seringkali memberikan tanggapan yang sinis. Intinya memberikan pelajaran kepada si tamu tersebut bahwa kalau misalnya kamu dijauhi orang, itu tidak pernah menjadi masalah sebenarnya bagi seorang muslim. Karena muslim itu sebenarnya pertimbangannya cuma satu, apakah Tuhan ridho atau tidak. Kalau misalnya kita dijauhi orang misalnya karena orang itu dengki kepada kita, tidak senang dengan misalnya kesuksesan tetangganya dan lain sebagainya, maka kita sebenarnya tidak perlu khawatir, kita harus happy saja. Karena yang jadi tolak ukur kita adalah apakah Tuhan ridho atau tidak dengan apa yang kita lakukan. Kalau misalnya karena orang dengki tanpa kita melakukan apa-apa dengan orang tersebut, maka biarkan saja, happy saja, lakukan dan jalani hidup kita sebagaimana mestinya. Dan juga misalnya kata Gus Bahas, kalau ada orang yang mengeluh misalnya karena merasa hidupnya susah, miskin, ya itu juga kembali ke persoalan tadi, bahwa yang terpenting itu bukan bagaimana keadaan kamu di dunia soal materi, tapi apakah Tuhan ridho atau tidak dengan keadaanmu. Karena Tuhan ridho dengan kita, entah kita miskin atau kaya, maka sebenarnya kita happy saja, entah itu punya jabatan atau tidak. Karena dalam beberapa ceramah Gus Bahas juga pernah menyampaikan bahwa sebenarnya ajaran Islam itu sudah sangat komplit. Jadi kita dalam kondisi senang ada ajarannya, dalam kondisi susah itu juga sama, dalam kondisi bahagia dan sebagainya. Intinya bahwa Islam itu happy dalam kondisi apa saja. Kalau kita susah, lagi miskin, kita tahu bahwa kondisi yang seperti itu sebenarnya dalam ajaran Islam jauh lebih baik ketimbang misalnya kita kaya raya, kemudian kita melakukan maksiat dengan kekayaan kita, atau dengan jabatan atau tanpa jabatan. Itu pun sama, karena jabatan akan jadi pertanggungjawaban kita nanti di akhirat. Dan kalau tidak punya jabatan, sebenarnya jauh lebih banyak waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi intinya kata Gus Bahas, sebenarnya Tuhan ridho atau tidak terkait dengan persoalan yang kita alami. Kalau kita tidak punya jabatan, ya happy saja, karena faktanya, karena nyatanya hidup di dunia ini juga tidak lama, hanya sementara. Ini ada satu kisah teman-teman. Jadi kisah antara Nabi Nuh dengan salah satu umatnya, yang konon yang anaknya ketika meninggal itu baru berusia 300 tahun. Nah, percakapan yang dilakukan antara Nabi Nuh dengan umatnya tersebut sebenarnya bukan persoalan karena lamanya waktunya tersebut hidup di dunia, tapi dialog antara Nabi Nuh dengan umatnya tersebut. Kata umatnya, apakah ada umat setelahku? Kata umat Nabi Nuh nih. Jadi dia ngomong dengan Nabi Nuh, apakah ada umat setelah kami yang usianya
lebih rendah dari kami. Kata Nabi Nuh, banyak, bahkan jauh lebih rendah. Usianya antara 60 sampai 70 saja. Lalu apa yang mereka lakukan? Kalau saya ada di zaman mereka, kata umat Nabi Nuh tersebut, saya akan bangun tempat tinggal seadanya dekat kuburan hanya untuk menanti kematian saya dengan terus beribadah. Jadi highlightnya sebenarnya di sini bukan hanya perbedaan umur antara kita dengan umat Nabi Nuh, tapi apa yang disampaikan oleh umat Nabi Nuh tersebut, bahwa begitu singkatnya kehidupan kita di dunia. Seandainya dia ada di zaman kita, dia akan bangun rumah di dekat kuburan yang tujuannya hanya untuk beribadah sampai meninggal. Tapi apa yang kita lakukan, apa kata umat Nabi Nuh tersebut, itu kemudian dijawab oleh Nabi Nuh. Bahkan mereka melakukan sebaliknya, mereka membangun rumah, membangun kemewahan dan sebagainya, dan seakan-akan akan hidup ribuan tahun. Padahal umur kita dengan umat Nabi Nuh itu jauh berbeda. Nah, mungkin terlalu luas pemahamannya, terlalu luas pembahasannya. Jadi kesimpulannya seperti ini. Jadi kata umat Nabi Nuh tersebut, kalau misalnya saya ada di zaman tersebut, saya tidak akan menghiraukan berbagai persoalan. Saya hanya akan ibadah karena waktunya cukup singkat, hanya 60 sampai 70 tahun. Jadi buat teman-teman yang sudah berusia 30 tahun, 40 tahun, sebenarnya kita tidak lama lagi. Jadi waktu kita itu cukup sangat singkat dibandingkan dengan kehidupan umat Nabi Nuh tersebut. Jadi teman-teman, pesan saya sesuai dengan ceramah Gus Bah tadi, happy dalam segala kondisi. Entah kita itu sendiri atau bersama orang, entah kita ditinggalkan orang atau kita bersama dengan banyak orang, karena intinya adalah Tuhan ridho dengan keadaan kita atau tidak. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.